Jumpa lagi di ITCamp. Yuk, sekarang kita mempelajari tentang diagram fasa. Secara umum, diagram fasa dikelompokkan menjadi diagram fasa satu unsur, misalnya untuk air murni. Diagram fasa dua unsur logam yang dikenal dengan nama biner. Diagram fasa 3 unsur logam yang dikenal dengan nama tersier. Diagram fasa 4 unsur, dan seterusnya. Pada course ini, saya hanya akan memperkenalkan tentang diagram fasa biner logam yang sangat penting untuk digunakan pada proses pelakuan panas logam, proses pengecoran logam, dan untuk penentuan struktur mikrologam akibat perlakuan yang diterapkan pada logam. Diagram fasa biner disebut juga dengan diagram kesetimbangan atau diagram konstitusional. Kegunaan dari diagram ini mencangkup mengetahui komposisi kimia utama logam, mengetahui jumlah relatif fasa paduan pada temperatur tertentu, mengetahui perubahan struktur mikropaduan akibat proses perlakuan panas, mengetahui temperatur cair paduan khususnya pada saat melakukan proses peleburan logam yang merupakan bagian dari proses pengecoran. Kemudian, untuk mengetahui temperatur perlakuan panas paduan dan mengetahui temperatur pembentukan fasa suatu paduan. Diagram fasa biner logam digambarkan dengan sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X adalah persen berat unsur dan sumbu Y adalah temperatur. Tipe pertama adalah diagram fasa biner, larut sempurna dalam keadaan cair dan padat. Mengapa disebut demikian? Karena dalam keadaan cair dan padat hanya terbentuk satu fasa cair dan satu fasa padatan, sehingga disebut dengan larut sempurna. Contoh paduan yang memiliki tipe ini adalah paduan tembaga dan nikel. Garis yang membatasi fasa cair disebut dengan garis liquidus. Garis yang membatasi fasa padatan disebut dengan garis solidus. Fasa di atas garis solidus itu adalah fasa cair, sedangkan fasa di bawah garis solidus adalah fasa padat. Sedangkan fasa di antara fasa cair dan padat disebut dengan fasa lumpur. Titik pada sumbu X di mana terdapat unsur Cu menunjukkan pada titik tersebut terdapat 100% unsur Cu. Demikian juga, titik pada sumbu X di mana terdapat unsur nikel menunjukkan pada titik tersebut terdapat 100% unsur nikel. Pada gambar ditunjukkan bahwa temperatur cair unsur Cu atau tembaga adalah 1084 derajat Celcius yang ditunjukkan dengan titik potong sumbu Y dengan sumbu X pada 100% tembaga. Demikian juga untuk mengetahui temperatur cair unsur nikel adalah dengan melihat titik potong sumbu Y dengan sumbu X pada 100% nikel. Dalam hal ini ditunjukkan pada temperatur 1455 derajat Celcius. Nah, bagaimana cara menentukan temperatur cair paduan tembaga nikel? Temperatur cair paduan tergantung dari berapa persen unsur paduannya. Pada gambar ditunjukkan pada paduan 45% nikel, temperatur cairnya adalah 1300 derajat Celcius. Angka ini dilihat dari titik potong garis liquidus pada 45% nikel, kemudian ditarik ke kiri ke sumbu Y. Contoh paduan yang memiliki bentuk diagram fasa tipe 2 adalah paduan aluminium silikon, yaitu diagram fasa di mana dua unsur paduannya larut sempurna dalam keadaan cair, tetapi tidak larut sempurna dalam keadaan padat, karena dalam keadaan padat terbentuk lebih dari satu jenis padatan, yaitu fasa padat A dan B. Reaksi fasa pada tipe 2 adalah reaksi fasa eutektik yang menggambarkan perubahan fasa liquid menjadi A dan B yang peralihannya ditunjukkan dengan titik E. Contoh paduan yang memiliki bentuk diagram fasa tipe 3 adalah paduan timah hitam dan timah putih, yaitu diagram fasa di mana dua unsur paduannya larut sempurna dalam keadaan cair, tetapi hanya larut sebagian dalam keadaan padat. Karena fasa padatan yang larut secara homogen atau satu jenis padatan hanya terjadi pada sebagian fasa padat, yaitu alfa dan beta. Ditunjukkan pada daerah bagian ujung kiri dan ujung kanan. Reaksi fasa pada tipe 3 ini adalah reaksi eutektik yang menggambarkan perubahan fasa liquid menjadi alfa dan beta, di mana peralihannya ditunjukkan dengan angka 61,9. Contoh paduan yang memiliki bentuk diagram fasa tipe keempat adalah paduan Mg2Sn, yaitu diagram fasa yang merupakan gabungan dari dua diagram fasa. Terdapat dua reaksi fasa eutektik pada diagram fasa biner, yaitu liquid menjadi alfa plus Mg2Sn atau liquid menjadi Mg2Sn plus alfa.
Berikutnya adalah diagram fasa biner tipe 5 yang dimiliki oleh paduan PT perak, platina, dan perak. Diagram ini cukup kompleks di mana dua unsur paduannya larut sempurna dalam keadaan cair dan larut sebagian dalam keadaan padat. Pada tipe ini terdapat reaksi fasa peritektik yang menunjukkan perubahan fasa dari liquid plus alpha menjadi beta yang peralihannya ditunjukkan oleh titik P. Tipe berikutnya adalah tipe 6 yang dimiliki oleh paduan tembaga timah hitam, di mana dua unsur paduannya tidak larut sempurna dalam keadaan cair dan larut sebagian dalam keadaan padat. Disebut demikian karena dalam keadaan cair terdapat dua jenis cairan, yaitu liquid 1 dan liquid 2. Yang menggambarkan bahwa dalam keadaan cair, dua unsur tersebut tidak larut sempurna. Tidak ada reaksi fasa yang terjadi pada tipe 6 ini. Bentuk diagram fasa tipe 7 sangat tidak beraturan, sehingga tidak bisa didefinisikan rumusan kelarutannya, fasa cair maupun fasa padatnya. Contoh paduan yang memiliki tipe ini adalah aluminium timah hitam, yang kemungkinan dimiliki pula oleh paduan-paduan lainnya. Pada penjelasan sebelumnya terkait tipe-tipe diagram fasa, kita sudah mengenal terdapat dua jenis reaksi fasa. Sebenarnya reaksi fasa yang terdapat pada diagram fasa biner lebih dari dua jenis reaksi fasa. Kita bisa mengetahui apakah pada diagram fasa biner terdapat reaksi fasa atau tidak, yaitu dari bentuk seperti huruf V atau V terbalik pada diagram fasa tersebut. Nah, berdasarkan hal tersebut, beberapa reaksi fasa yang kemungkinan dapat terjadi pada diagram fasa biner adalah 1. Reaksi monotektik, perubahan dari liquid 1 menjadi liquid 2 ditambah solid, bentuknya V. 2. Reaksi eutektik, perubahan dari liquid menjadi solid 1 ditambah dengan solid 2, bentuknya adalah V. 3. Reaksi eutektoid, perubahannya adalah solid 1 menjadi solid 2 plus solid 3, bentuknya adalah V. 4. Reaksi peritektik, perubahan dari liquid tambah solid 1 menjadi solid 2, bentuknya adalah V terbalik. 5. Reaksi peritektoid adalah perubahan dari solid 1 ditambah solid 2 menjadi solid 3, bentuknya adalah V terbalik. Demikian penjelasan tentang diagram fasa logam. Menarik ya? Tetap ikuti modul-modul lain yang menarik bersama ITCAM. Terima kasih.